Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Rairyboys. Jadi di video kali ini gue bakal bahas kemunculan Ultraman Dyna setelah di seriesnya. Karena seperti yang kita tahu, akhir series atau ending dari series Ultraman Dyna sendiri, Dyna berhasil dihisap oleh wormhole. Dan ya, setelah kejadian itu bertahun-tahun Dyna nggak pernah kembali lagi. Ending salah satu series Ultraman yang ya lumayan nyesek lah ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, langsung aja simak videonya. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, yang kita bahas jelas dari movie Ultraman Mega Monster Battle hingga yang terbaru saat ini ya, yaitu di Ultraman Daikar. Cuman ada yang beberapa nggak bakalan gue masukin, kayak di movie Ultraman Super Egg Brother, karena itu versi alternatif ya kan. Terus di movie Ultraman Ginga S juga enggak, karena ya katanya itu Dyna yang dibawa dari masa lalu. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama, movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legends merupakan komiknya Dyna setelah kejadian di seriesnya waktu itu ya. Jadi jelas di sini bukan Dyna yang alternatif. Dari movie-nya ini juga menjawab bagaimana kabar Asuka setelah terhisap dari wormhole. Jadi ya setelah kejadian itu, si Asuka atau Dyna ini terlempar ke universe lain dan berada di universe Ultraman M78. Asuka atau Dyna muncul di movie ini di saat anggota Zap tengah diserang oleh alien Zeton dan Nurse. Setelah mengalahkan alien Zeton dan Nurse, Asuka pun di sini membantu mereka untuk pergi ke makam kayu seperti yang diminta oleh para anggota Zap tadi. Di makam kayu, Dyna juga sempat melawan Ultraman Belial, dan Dyna di sini bekerja sama dengan para Ultraman M78 lainnya seperti Mbah, Mebius, Leo, Astra dan lain-lain ya. Dan di movie inilah pertama kali Dyna mengenal Zero. Di movie ini juga adalah debut awal dari Ultraman Zero. Di akhir movie Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend ini diperlihatkan Asuka juga ikut pergi ke negeri cahaya bersama para Ultra yang lainnya. Gak cuma para Ultra aja, para anggota Zap tadi juga pada ikut. Dan dari info yang gue dapat, Dyna dapat jurus buat teleportasi untuk pergi ke universe lain itu diberikan oleh Zofi di saat Asuka atau Dyna berada di negeri cahaya tadi. Katanya ya, kalau salah guys silahkan aja koreksi. Yang kedua, movie Ultraman Saga. Setelah Dyna dari universe Ultraman M78, Dyna pun terus melanjutkan perjalanannya. Dan perjalanan yang kedua ada di movie Ultraman Saga, di mana movie ini juga merupakan 15 tahun anniversary buat series Ultraman Dyna. Makanya nggak heran Asuka kayak penting banget di sini. Dan banyak juga cast-cast Dyna yang pada comeback ya. Ya karena movie ini ya anniversary buat Dyna juga, woi. Dyna di movie Saga ini pergi ke bumi yang disebut Future Earth, di mana bumi itu tengah diinvasi oleh alien bat untuk dibuat sebagai tempat eksperimennya menggunakan Zeton. Manusia yang ada di sana banyak yang menghilang dan hanya tersisa para pasukan pelindung bumi dan para bocil kehidupan. Asuka pun di sana membantu mereka, tapi sampailah di suatu saat Dyna kalah melawan Zeton dan menjadi batu perunggu. Tapi sebelum Dyna kalah, Dyna sempat memanggil Ultraman Zero dan Cosmos untuk datang. Dan ya Zero dan Cosmos pun datang ke universe Future Earth. Di sana mereka berpartisipasi untuk mengembalikan Ultraman Dyna. Berkat bantuan bocil kehidupan lah, Dyna pun kembali lagi. Dan dari kekuatan Zero, Cosmos, Dyna yang menjadi satu, mereka pun menjadi Ultraman Saga dan berhasil mengalahkan Hyper Zeton Imago, Zeton terkuat yang pernah ada ya. Ending movie ini juga cukup mengharukan kalau menurut gue ya, karena setelah 15 tahun lamanya akhirnya Asuka kembali lagi ke teman-temannya yang ada di Super Guts. Walaupun cuma sebentar ya, habis itu pergi lagi. Cuman itu scene yang cukup mengharukan sih kalau dari gue ya. Setelah terhisap wormhole yang ada di seriesnya, 15 tahun kemudian woi baru bisa ketemu. Yang ketiga, Ultraman Orb Origin Saga. Ya setelah dari Ultraman Saga, Dyna pun datang ke universe Ultraman Orb yang ada di Orb Origin Saga ya. Dan bagi kalian yang nanya, bang bukannya ada di movie Ginga S ya? Ini gue perjelas lagi, dari info yang gue dapat, Dyna yang ada di movie itu adalah Dyna yang dibawa dari masa lalu guys. Jadi langsung aja gue skip langsung ke Ultraman Orb Origin Saga. Jadi di Ultraman Orb Origin Saga, Asuka bisa dibilang merupakan mentor bagi Kurenai guys saat itu. Tidak hanya Asuka atau Dyna, di Orb Origin Saga, Ultraman Cosmos juga ikut hadir atas panggilan dari Asuka itu sendiri. Kemudian di bumi ada Ultraman Gaia dan Agul, tapi mereka ini alternatif ya, nggak tahu asalnya dari mana. Asuka di sini banyak juga mengajarkan hal penting bagi Gaia yang masih ya cari pengalaman lah ya. Alasan Dyna datang ke universe Ultraman Orb yang ada di Origin Saga ya karena di sana ada iblis luar angkasa yang bernama Bezel dan juga seorang dokter yang bernama Visaiki berencana untuk mengendalikan seluruh dunia menggunakan Kugutsu. Tapi di akhir rencananya pun berubah. Visaiki pun akhirnya ingin menghilangkan kecerdasan yang artinya manusia akan kembali lagi ke zaman purba. Tapi dengan kekuatan 5 Ultraman, Visaiki pun berhasil dikalahkan.
Di akhir series Ultraman Orb Origin Saga, Dyna, Cosmos, Gaia, dan Agul pergi meninggalkan bumi tersebut. Yang jelas, Dyna di sana pergi melanjutkan perjalanannya. Cosmos kembali ke universe-nya, cuman Gaia sama Agul ya kemana woi? Yang keempat, di series Ultraman Dagger yang baru-baru ini ya, dimana Dyna akhirnya menampakkan dirinya di series Ultraman Dagger, lebih tepatnya pada episode 21 Ultraman Dagger, yang menjadi kejutan banget bagi para fans lainnya. Cuman ya sayang aja, Asukanya ya jadi goib woi. Dyna di series Dagger bisa dibilang memiliki peran yang cukup penting di sana ya, apalagi di universe Dagger yang ada di masa depan, karena Dyna lagi-lagi akan berurusan dengan musuh bebuyutan yang pernah muncul di seriesnya dulu, yaitu Spia, yang ternyata dia kembali lagi muncul di universe lain. Jadi karena kemunculan Spia inilah yang kemungkinan membuat Dyna datang ke universe Dagger yang ada di masa depan. Dan baru-baru ini Dyna akhirnya datang ke masa sekarang ya, dan bertemu dengan Kanata, karena Spia Gomos yang membuka portal dari masa depan ke masa sekarang, yang akhirnya membuat si Dyna yang ada di masa depan bisa ke masa sekarang. Jadi ya berterima kasih lah ya ke Spia Gomos. Kemunculan Dyna di series Dagger emang wajib sih ya, karena kan ya Dagger ya Neogen Dyna ya kan. Tapi yang sampai ini belum terjelaskan dan bikin para fans penasaran adalah apa aja yang dilakukan Dyna di universe Dagger di masa depan. Karena pastinya di sana yang bertarung melawan Spia nggak cuma Dyna aja, tapi ada juga Dagger yang versi Asumi Dagger ya. Dan mereka jelas bisa-bisa team up terus. Makanya kalau Suburia rajin ya bisa aja itu ya, mau bikin spin-off Dagger yang menjelaskan di universe masa depan. Ya bisa lah Suburia, Regulus saja udah 2 spin-off ini ya. Oke guys, ya itu dia untuk tiap kemunculan Ultraman Dyna setelah di seriesnya. Jadi sekarang baru 4 kemunculan ya. Kalau di movie Gaia itu alternatif, di movie Superior Egg Brother juga alternatif, dan di movie Ginga S itu Dyna yang dibawa dari masa lalu seperti yang gue bilang tadi ya. Makanya sekarang baru ada 4 kemunculan ya si Dyna. Kalau mau bahas tiap kemunculan Zero ya jelas itu banyak banget woi. Hampir tiap series Neogen ya dia ada ya kan. Sampai movie-nya aja tuh anak muncul terus ya. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.